Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Teguano yang saat ini diwakili oleh Bapak Bambang Hermanto SPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Teguano, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rezeki sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif modul 1 ditempa oleh Bapak Hakim Adi Prabowo SPD dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan dari SMP Negeri 2 Teguano. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga di yaumil akhir. Bapak Ibu guru yang kami hormati, di sini kami selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga inti dan diakhiri dengan penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Hermanto yang nanti sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Kepada beliau Bapak Bambang Hermanto jadi kami persilahkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Teguano. Yang pertama, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa melakukan kegiatan yang sangat indah bagi Pak Hakim, karena beliau ini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Yang kedua, sholawat salam selalu kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya dan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya sangat berbangga sekali pada beliau Bapak Hakim yang telah mengikuti calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Ini merupakan prestasi bagi sekolah kita dan tentunya nanti ini menjadi penyemangat kita semua bagi Bapak Ibu guru untuk bisa mengikuti jalan yang dilalui Pak Hakim, sehingga kalau bisa nanti di SMP Negeri 2 Teguano ini Bapak Ibu guru bisa ikut dalam calon penggerak guru yang selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini beliau Pak Hakim Adi Prabowo SPD melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif dalam penyusunan modul 1.4. Ini sebagai syarat beliau untuk melakukan kegiatan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Grobogan. Untuk itu marilah kita dukung, marilah kita semangati supaya beliau dalam kegiatan nanti bisa lebih baik, bisa terus membawa SMP Negeri 2 Teguano dan membawa kita semua untuk bisa mengikuti langkah-langkahnya. Untuk itu saya wakil dari Bapak Kepala Sekolah, kita lakukan pada kesempatan kali ini. Marilah kita tiru, marilah kita selalu minta
dukungan dari Bapak Ibu guru semua atau dari teman-teman yang sudah mengikuti CGP di angkatan yang sebelumnya. Kita buka diseminasi budaya positif pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian mudah-mudahan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang disampaikan Pak Hakim Adi Prabowo SPD bisa membawa kebaikan dalam melaksanakan CGP Angkatan 9. Demikian yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bambang yang telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya acara yang ketiga ini yang nanti materi akan disampaikan oleh Bapak Hakim Adi Prabowo. Kepada beliau Bapak Hakim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan saya dalam program Guru Penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi ini materi yang saya pelajari di program Guru Penggerak, tepatnya di modul 1.4. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Langsung ke materi ya Bapak Ibu. Yang pertama di sini adalah konsep dasar dari budaya positif. Di sini ada 7 poin konsep dasar budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep dasar dari budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini kalau di sekolah kita di SMP Negeri 2 Teguhanu banyak sekali pembiasaan-pembiasaan yang telah kita lakukan supaya nanti depannya budaya positif yang ada di sekolah terus kita tingkatkan, kita maksimalkan, kita cetak anak-anak kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Di sini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu belajar, berpikir, bertindak mandiri, dan bertanggung jawab. Berikut saya tampilkan contoh-contoh pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Yang pertama, kegiatan keagamaan. Di sini kegiatan keagamaan tujuannya untuk mewujudkan insan yang berakhlak mulia, menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan iman dan takwa. Jadi ini bentuk kegiatan-kegiatannya yang sudah kita lakukan setiap hari, mulai dari pembacaan surat-surat pendek, kemudian sholat zuhur berjamaah, zakat, kemudian pesantren Ramadan. Ini bentuk-bentuk kegiatan keagamaan. Kemudian yang kedua, itu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan media untuk menyalurkan bakat minat anak, untuk meningkatkan kemampuannya ke arah yang lebih positif. Untuk jenis kegiatan ekstrakurikuler di sekolah
Ini sangat banyak sekali. Dan untuk terkhusus untuk ekstrakurikuler pramuka ini diwajibkan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk ekstrakurikuler yang lain ini pilihan sesuai dengan minat dan bakatnya anak tersebut, mulai dari MTQ, bola voli, PMR, komputer, kemudian menjahit, dan sampai di ekstrakurikuler paskibra. Kemudian selanjutnya pembiasaan yang ada di sekolah kita yaitu penerapan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini sudah kita terapkan. Dan kira-kira ada tambahan lagi tidak Bu untuk penerapan yang 5S ini dari Bapak Ibu? Iya, sampai penggunaan bahasa Jawa gitu saja. Mungkin nanti bisa diprogramkan lagi dari pihak sekolah. Kalau dari saya mungkin sih penerapan TTM, mungkin terima kasih, tolong, dan minta maaf. Karena ini perlu juga dibiasakan kepada anak-anak kita untuk terbiasa meminta maaf kalau melakukan kesalahan, mengucapkan terima kasih kalau dan minta tolong. Kemudian selanjutnya pembiasaan kegiatan K7. Di sini kebersihan, keindahan, kerapian, kesehatan, ketertiban, dan keamanan. Ini bisa kita laksanakan setiap hari Jumat dengan kegiatan kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir ini adalah pembiasaan atau kegiatan dari Bapak Kepala Sekolah. Setiap awal pekan hari Senin dan akhir pekan setiap hari Sabtu ada pembinaan kepada Bapak Ibu guru. Saya ulangi, untuk kegiatan pembinaan kepala sekolah di sini adalah pembinaan, ada doa awal pekan dan akhir pekan. Ini langsung dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid dapat belajar dengan baik. Jadi fungsi kepala sekolah di sini sebagai pendidik, manajer, administrator, kemudian supervisor, kemudian leader dan inovator, dan yang terakhir adalah motivator. Ini contoh-contoh pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah kita. Kita langsung lanjut ke perubahan paradigma belajar. Di sini perubahan paradigma belajar yang berubah. Di sini adalah pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi. Jadi saat ini pembelajaran untuk Bapak Ibu guru semuanya itu dipusatkan kepada kebutuhan murid. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kita sebagai Bapak Ibu guru di sekolah hanya fasilitator. Kita hanya menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat jalan. Makanya di dalam kurikulum Merdeka kita wajib melakukan asesmen untuk mengetahui profil anak, karakter anak. Karena dalam pembelajaran nanti, di dalam pembelajaran diferensiasi ada 3 strateginya, yaitu diferensiasi proses, diferensiasi produk, kemudian yang ada diferensiasi konten. Jadi dengan strategi pembelajaran diferensiasi diharapkan Bapak Ibu guru itu memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian perubahan paradigma yang selanjutnya adalah perubahan paradigma pembelajaran yang atau pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini termasuk bagian dari perubahan paradigma pembelajaran.
Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada 4. Yang pertama, guru harus berpihak kepada murid. Guru harus menuntut murid sesuai dengan kodratnya. Guru harus memahami karakter murid, dan yang terakhir adalah guru harus memahami tujuan pembelajaran. Jadi perubahan paradigma pembelajaran saat ini, kita diwajibkan berpihak kepada murid. Jadi semuanya sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian kita lanjut, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini menurut Dr. William Glasser, dalam teori kontrol yang kemudian berkembang dan berubah menjadi teori pilihan, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ada 4. Dalam perkembangannya ini menjadi teori pilihan, jadi ilusi. Padahal kalau ilusi itu kan suatu kondisi seolah-olah melihat, tapi kenyataannya kan tidak ada. Kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Sedikit saya demonstrasikan. Kira-kira kita bisa nggak mengontrol seseorang? Menurut Bapak? Bisa. Pak itu bisa. Pak Budi bisa. Kita coba ya. Kita tolong Bu ini maju ke depan. Kita tolong Bu ini ada kunci. Ini kunci lab komputer saya. Di dalamnya sangat berharga sekali. Karena di sana ada komputer, ada laptop, proyektor. Kita tolong Bu Murtini pegang dan genggam. Kira-kira kalau saya raih dibuka enggak? Kalau saya buka karena sudah dirayu. Padahal ini berharga Pak di dalamnya Pak. Kan ini saya sebagai orang lain yang tidak kenal dengan ini. Kira-kira dibuka enggak? Kalau saya rayu 50-50 Pak. 50-50-nya Pak? Bisa ya, bisa. Bisa. Rayuannya itu. Tergantung rayuannya. Oke. Dari Pak Ibnu 50-50 bisa dibuka, bisa tidak. Kalau saya paksa, kira-kira Bu Murtini dibuka enggak? Menurut Bu Murtini? Dipaksa. Ya. Nggak boleh, berharga, pakai apa deh. Ya, tidak boleh. Kalau dirayu pun? Dirayu ya tergantung lain aja. Oh, betul. Rayunya pakai apa dulu, seimbang Ya. dengan Kalau dirayu pakai uang? seimbang dengan isinya ini. Ya. Jadi di sini yang punya kontrol terhadap barang yang berharga ini adalah dari Bu Murtini sendiri. Saya pun tidak bisa mengontrol Bu Murtini, bukan tidak bisa. Biarpun saya rayu pakai uang berapapun, tidak bisa. Semuanya yang punya kontrol adalah Bu Murtini, karena ini adalah barang yang sangat berharga. Kira-kira kalau Bapak Ibu guru dikontrol orang lain mau nggak? Disuruh ke sana, ke sini, nggak mau. Kontrol itu dari diri kita sendiri. Makanya itu kayak stimulus respon di sini. Ya, atau kalau ini. Jadi dari pembelajaran tadi bahwa sesuatu yang berharga yang kita genggam tadi, kita percaya ini berharga, tergantung dari kita. Mau membuka pun tetap dibuka atau ditutup. Untuk teori kontrolnya di sini ada stimulus respon dan teorinya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di sini hanya saya yang bisa mengontrol diri. Kemudian tadi kayak Bapak Ibu guru, bisa tidak dikontrol orang lain? Tidak kan? Jadi teori kontrol di sini bahwa sepenuhnya pada diri kita.
tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri. Nah, mungkin Pak Fian bisa suruh Pak Fian nyapu, kira-kira mau nggak? Ya, Pak Fian. Pak Fian nyapu nanti bonusnya ekses dulu. Mau nggak kira-kira Pak? Tidak mau. Jangan. Mungkin Pak Fian tidak mau. Ya berpikir, ini harga diri saya masa disuruh-suruh kayak gitu. Nah, jadi teori kontrol di sini kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Sama dengan Bapak Ibu di sini. Kita itu tidak bisa mengontrol murid. Biarkan murid itu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keyakinannya. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak nanti belajar. Kenyataannya tidak belajar. Saya itu sering kalau jam terakhir atau selesai pembelajaran saya itu memberikan apa ya? Bukan umpan balik, kayak memberikan motivasi atau ya motivasi. Saya itu selalu mengingatkan anak-anak nanti setelah selesai di rumah belajar bukan lagi materi. Kenyataannya besoknya saya tanya, tadi malam ada yang belajar ya ada. Tidak. Jadi teori kontrol di sini kita tidak bisa mengontrol murid kita. Nanti ada beberapa cara bagaimana biar anak itu muncul motivasinya dalam belajar. Oke, kita lanjut. Apa makna kata disiplin? Bu Murti ini mungkin disiplin menurut Bu Murti ini apa? Menurut saya arti kata disiplin itu adalah teratur, tertib, tepat waktu. Jangan cuma Bu kasih yang lain. Bu Nuri mungkin Patuh pada aturan. patuh terhadap aturan. Pak Ian Tanggung jawab. oke. Pak Pidi menurut Pak Pidi disiplin menurut Pak Pidi apa? Tepat waktu. Tepat waktu. Oke, kita bahas ya. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Secara umum disiplin dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Jadi secara umum disiplin ini dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Nanti berbeda maknanya dengan disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Ini yang penting, disiplin positif. Sangat berbeda maknanya antara disiplin. Jadi tujuan dari disiplin positif di sini ada 3. Yang pertama, menanamkan motivasi kepada anak agar menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang kedua, memahami sebab akibat dari tindakan. Yang ketiga, membantu anak mengembangkan keterampilan hidup dan keterampilan sosial. Jadi di sini disiplin positif tumbuh dari dirinya sendiri, dari motivasi dari dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu bisa praktekkan di sekolah, di rumah, karena ini sangat penting bagi kita sebagai guru. Tidak cuma mengajarkan kepada anak didik kita, kalau di rumah juga kita bisa ajarkan kepada anak kita, anak kita di rumah. Jadi dalam menerapkan disiplin itu tidak ada kata kekerasan, bahkan kata-kata yang keras pun kepada anak juga tidak. Kita harus memberikan motivasi agar anak itu menyadari kesalahannya apa. Dari tindakan itu pasti ada sebab dan akibatnya. Makanya kita harus bisa memotivasi anak itu supaya muncul dari dirinya sendiri. Tujuannya supaya nanti anak itu bisa lebih mandiri, tanggung jawab. Sadar karena dirinya sendiri Bu. Cuma pakai contoh lah, tidak mengerjakan tugas.
Kira-kira yang Bapak Ibu lakukan? Ditanya dulu, jangan langsung dihakimi. Ditanya dulu kenapa anak itu tidak mengerjakan tugas. Mungkin di rumah lagi ada permasalahan atau anak itu sedang sakit. Jadi tindakannya itu ada tujuan. Wah, kalau tiap hari tidak mengerjakan berarti perlu bimbingan khusus. Perlu bimbingan khusus. Waktu besok lagi mungkin dia seperti itu. Kalau misalnya 3 hari anak itu tidak mengerjakan tugas, boleh kan kita beri semacam peringatan atau punishment? peringatan boleh sebagai pengingat atas tindakannya. Takutnya kan bisa di kantor. Tapi kita juga perlu koordinasi Bu, perlu kolaborasi antara guru dengan orang tua. Anak ini itu tidak mau mengerjakan tugas itu masalahnya apa? Apakah tidak suka dengan gurunya atau tidak suka dengan pelajarannya? Kalau tidak suka dengan pelajarannya, mungkin banyak cara ya, metodenya atau sumber belajarnya kita tambah lagi. Tapi kalau tidak suka dengan gurunya kan berarti secara personal. Nah, kalau kami itu secara personal, jadi bagaimana kita menyikapi intinya. Nah, kalau masalahnya ada di rumah kan kita harus mencari solusi ke orang tuanya Bu. Kita harus berdiskusi. Intinya membangun komunikasi. Intinya kita itu menciptakan komunikasi, ya memotivasi, intinya memotivasi agar muncul kedisiplinan dari diri anak itu sendiri. Kalau pun dipaksa tuh, hasilnya juga tidak akan maksimal. Kalau tidak dari kesadaran diri, tugas itu tidak akan dikerjakan. Dan biasanya kalau dipaksa untuk mengajarkan, ini hari ini harus selesai, anak itu bisa mungkin jengkel ada. Bahkan yang paling bahaya nanti kalau sampai dendam. Ini yang kita lakukan. Jangan sampai anak itu menyimpan dendam bahkan sampai puluhan tahun gara-gara bunyinya disuruh guru dia ngerjakan tugas. Oke, jadi disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri tanpa hukuman dan hadiah. Karena hadiah pun juga tidak maksimal untuk itu. Anak-anak ngerjakan tugas ini, nanti kalau sudah selesai tepat waktu saya kasih permen. Mungkin di pertemuan berikutnya kalau tidak ada permen bagaimana? Dan mau ngerjakan. Jadi hadiah itu tidak. Makanya hukuman hadiah ini tidak efektif dalam menerapkan disiplin. Kita itu wajib mengingatkan, menasihati, memotivasi agar muncul disiplin dari dalam diri sendiri. Selanjutnya di sini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasinya ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang poin 3 ini adalah motivasi internal dan merupakan tujuan dari disiplin positif. Berbeda Bapak Ibu, di sini ada motivasi eksternal dan internal. Kalau motivasi eksternal biasanya ini sifatnya sementara, pasti akan diulangi lagi. Kesalahan itu pasti akan diulangi. Berbeda dengan motivasi yang datang dari dalam diri. Ini biasanya akan lebih lama, bahkan anak itu akan bertanggung jawab dari tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Yang paling penting ini Bu, ini dari tujuan utama dari disiplin positif. Ini bisa Bapak Ibu praktekkan di rumah kepada anak-anak Bapak Ibu.
Jadi kalau kita mau mendidik disiplin, hindari kekerasan. Sama, kekerasan secara fisik, verbal sama. Gitu. Pakai ini berkaitan dengan motivasi internal. Nah, ini yang paling terutama mendidik anak kita sendiri maupun siswa-siswi kita yang di sini. Jadi yang pertama membangun kedekatan emosional kita dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, bagaimana tips itu menyadarkan anak tentang kebutuhan mereka. Karena intinya sadar itu berarti mereka sadar akan kebutuhan hidup. Bagaimana untuk menyampaikan ke anak tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, dan dengan ikhlas dan dengan senang hati, anak itu sadar akan kebutuhan hidupnya. Kadang anak itu juga pas kita dekati, mereka juga memahami. Tapi di sisi lain karena ada faktor eksternal tadi, kadang itu juga bisa mempengaruhi kesadaran hidup mereka. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi jawaban dari pertanyaan Bu Nuria ini dari slide selanjutnya. Kalau di sekolah mungkin kita bisa membuat suatu keyakinan kelas. Kalau di rumah berarti ya keyakinan rumah, keyakinan atau kesepakatan. Ya. Ini adalah keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi setiap permasalahan yang dihadapi anak itu pasti ada tujuannya. Tapi kalau kita mau menumbuhkan rasa disiplin dari diri anak, mungkin ini jawabannya. Disiplin positif bagi anak yaitu membuat keyakinan kelas, atau kalau di rumah ya kesepakatan di rumah antara orang tua dengan anak. Ini yang pertama. Ini cara membuatnya gitu Bapak Ibu. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat tentang keyakinan kelas yang perlu disepakati dan mencatat semua masukan siswa di papan tulis. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur, merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Di sini contoh, kalau di sekolah dilarang membuang sampah sembarangan. Ada kata dilarang, itu kan kalimat negatif. Kalimat positifnya berarti kan menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin Bapak Ibu ada lagi? Pokoknya kita menghilangkan kata-kata negatif. Di rumah pun juga gitu. Jadi sama anak kita misalkan menghilangkan kata-kata atau Terima kasih. Tadi diinformasikan salah satu untuk mewujudkan disiplin positif hindari reward and punishment, mau ngasih hadiah, imbalan atau apa itu hindari salah satu. Ini kok beda dengan kenyataan dia ya? Saya bertanya pada diri sendiri. Saya menyampaikan dulu ya Pak. Apakah saya itu masih takwa pada Allah kalau tidak diancam adanya surga dan neraka? Kalau tidak ada neraka mungkin saya lain, mungkin yang tidak, karena ada ancamannya itu Pak. Ada trik, ada surga, ada neraka. Sedangkan di saya baca di hadis Syafi'i juga mengajarkan anak ketika usia sholat 8 sampai 10 tahun kita diperbolehkan kita memukul, tetapi dalam artian bukan memukul, itu kan istilahnya ada ancaman gitu ya. Sedangkan di sini tadi dihindari. Oke, saya sepakat. Itu nanti kan akan tumbuh muncul dari diri sendiri. Nah, apa maksudnya? Nah, munculnya itu kan lama, mungkin butuh istilahnya penanaman adanya proses yang sangat lama. Ketika sudah muncul nanti yang faktor internal mempengaruhi juga. Yang itu istilahnya tidak serta-merta akan terjadi dalam waktu instan gitu ya. Karena butuh waktu yang
proses entah mungkin kalau kita ngajar di tingkatan SMP mungkin nanti undurnya maksudnya mungkin setelah kuliah atau istilahnya atau dimasuk di dalam dunia kerja. Sebenarnya cocok dengan disiplin positif, tapi istilahnya itu saya yakin perlu proses yang panjang. Terima kasih. Memang Bapak untuk perubahan yang dialami siswa ini memang butuh waktu yang lama, tidak bisa instan. Sebenarnya untuk mempermudah kita itu bisa melakukan pembiasaan setiap hari, pembiasaan yang positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Kayak tadi kan sudah terlakukan pembiasaan yang ada di situ. Mungkin di rumah pun juga. Jadi anak itu nanti akan melihat dari contoh yang kalau di rumah berarti dari orang tua. Kita tidak bisa menginginkan, makanya tadi kita tidak bisa mengontrol anak. Kita tidak bisa menuntut anak, kamu ini harus seperti ini. Pasti tidak mau. Apalagi kalau anak itu dibandingkan dengan orang lain, itu pun juga tidak mau. Mungkin kalau kita dulu dibandingkan dengan orang tua lain. Oh, berarti terbalik. Orang tuanya dibandingkan dengan orang tua yang lain. Jadi makanya kita itu harus bisa menerapkan pembiasaan yang baik kepada anak supaya nanti ada motivasi dalam dirinya. Biar anak itu bisa mampu, bisa bertanggung jawab. Tidak bisa kita langsung diremot. Wah, ini anak saya pengennya jadi dokter. Tidak bisa. Tergantung dari keinginan anak. Anak itu kalau sudah bilang tidak, dia pun dipaksa. Dia tidak bisa tidak. Hasilnya pasti tidak akan nanti. Jadi nanti pembiasaan Pak ini perlu tahapan. Makanya untuk pembiasaan di sekolah itu mungkin perlu ditingkatkan lagi supaya anak-anak itu bisa maksimal. Contoh biasanya ini kayak kegiatan kartu juga kebersihan. Mungkin sebagian anak mau melakukan kebersihan. Ada sebagian anak yang tidak mau melaksanakan. Peran guru itu hanya melakukan. Ayo nak sama-sama kita membersihkan kelas. Jadi perlu dibiasakan. Jadi kita untuk merubah karakter anak itu tidak bisa secara instan. Faktor lingkungan di rumah juga berpengaruh. Makanya nanti kita perlu berkoordinasi dengan orang tua, sekolah. Jadi perlu kolaborasi. Jadi ada kerjasama komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Kita mengajarkan baik kalau di rumah tidak pernah diajarkan yang baik kan sama sekolah. Ya intinya kita sudah mengajarkan secara maksimal. Pengennya anak itu berperilaku yang baik. Tinggal dari anaknya mau muncul tidak motivasi dalam dirinya, tanpa dipaksa, tanpa diberikan. Kemudian di sini langkah-langkahnya yang ketiga, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian dalam keyakinan kelas setidaknya ada 3 atau 7 keyakinan. Jangan terlalu banyak, nanti anak-anak malah bingung. Kemudian yang keempat, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, kita setujui dan kita tanda tangani. Jadi ada perlu tanda tangan dari anak-anak, kemudian dari guru. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Ini contoh yang kemarin saya lakukan, pembuatan keyakinan kelas di kelas 8F. Anak-anak menuliskan keyakinan-keyakinannya, kemudian ditempel di papan tulis. Hasilnya kemarin setelah diulang ada 8. Ini menurut. Sebenarnya konsekuensinya biar muncul dari anaknya. Kamu kalau tadi kan sudah disebutkan ada sebab dan akibat. Biasanya kan aturan ini tidak 100% lurus. Nah ini perlu saya jelaskan juga.
kenapa kok keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Beda Bu, peraturan dengan keyakinan itu beda. Peraturan itu biasanya lebih rinci. Kalau keyakinan ini kan keyakinan yang muncul yang dapat ditumbuhkan dari diri anak. Contoh lah kalau peraturan, Bapak Ibu guru kalau naik motor, kalau sesuai dengan aturan lalu lintas, apa yang dipakai? Pakai helm. Bawa surat-suratnya, itu kan peraturan. Tetapi kalau dalam keyakinan kita memakai helm itu keyakinannya itu apa? Keselamatan. Munculkanlah keyakinan keselamatan itu dalam diri Anda. Kalau aturan kan aturan semua kan ada dan lebih rinci, lebih kompleks. Pakaian, aturan berangkat jam berapa, pulang jam berapa, aturan jelas. Tetapi kalau keyakinan ini dirinya sendiri. Ini pun yang membuat dari anaknya sendiri. Kita hanya memfasilitasi. Jadi kita hanya merubah tadi dari kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Dan kemudian keyakinan kelas ini bisa diyakini, disepakati oleh kelas. Bisa, nanti sama. Cuma tidak ada hukuman dan hadiah ya. Kelas. Sama. Ini kemarin di kelas 8F ada 8. Yang pertama datang ke sekolah tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Iya. Makanya kalau kita di rumah, kita juga perlu membuat kesepakatan dengan anak. Tidak boleh main HP. Wah, orang tua sekarang pasti anaknya rela kasih HP. Padahal itu kan dampaknya tidak boleh. Jadi keyakinan kelas bisa diterapkan di rumah supaya muncul disiplin positif dari diri anak. Mungkin itu ya, dalam. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini menurut Dian Gosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ini contoh nilai-nilai yang sedang diinginkan melalui kebijakan dari pemerintah, yaitu profil pelajar anak-anak kita, murid-murid kita diharapkan memiliki 6 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya yaitu posisi kontrol. Nah, ini penting untuk menurut Dian Gosen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap murid. Kira-kira dari 5 ini ada sebagai pembuku, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi mana ya Bapak Ibu? Teman. Gurunya teman. Bu ini penghukum, pembuat bersalah, dan teman. Oke. Pak Vicky sebagai guru BK kira-kira tahu Pak? Pak Vicky mungkin manajer gitu. Pak Pian? Makal. Dipantau. Untuk
kemarin yang saat sebelum saya pelajari ini Bapak Ibu, posisi saya itu sebagai anggota, sebagai pembuku dan sebagai teman. Pokoknya buku, dimarahi buku, datang terlambat buku. Tetapi setelah mempelajari posisi kontrol ini, yang diharapkan semuanya itu Bapak Ibu guru di posisi manajer. Itu kalau manajer perusahaan. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah bisa menaikkan gajinya Bapak Ibu. Oke, kita langsung ya untuk 5 posisi kontrol seorang guru. Kelihatan atau tidak guru? Jadi posisi yang diinginkan itu adalah posisi manajer. Kalau posisi penghukum ini tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu, menyakiti, menggigit. Kemudian kalau membuat bersalah ini berterang. Ini mungkin terlalu kecil. Saya kasih contoh yang ini aja. Contoh seperti kasih ya. Contoh posisi kontrol. Seorang siswa yang bernama Dika melanggar ke sekolah. Sebagai penghukum, sebagai penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan mengganti. Ini posisi guru sebagai penghukum. Nah ini kata-katanya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Misalnya suaranya dengan nada yang tinggi. Nah, jadi itu Bapak menerapkan manajemen karena beda. Kita lihat yang selanjutnya. Yang kedua, di sini adalah pembuat merasa bersalah. Jadi nada suaranya memelas, lalu sedih. Bahasa tubuhnya di sini merapat pada angka lesu. Ini kan kata-katanya, jika kamu bagaimana ya, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Ini dalam dulu begini guys. Ya, makanya ini posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman. Ada suaranya ramah, akrab, bercanda. Ini juga kurang efektif sebetulnya untuk mendidik anak untuk disiplin. Ya. Nanti anak itu malah tergantung dengan kita. Kita kayak seakan ya kayak tadi Bu Mulia bilang, kita tidak disegani karena menganggap bahwa gurunya itu kayak temannya sendiri. Ini kata-katanya ramah, akrab, bercanda. Nah ini Pak Bian, pemantau bilangnya. Jadi nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi untuk percakapannya bisa dilihat di Bapak Ibu. Di sini, jika tahukah kamu jam berapa kita mulai? Jadi ini sebagai pemantau. Nah, kita lanjut ya, yang terakhir ini yang paling penting. Sebagai manajer di sini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid di sini. Jadi di posisi manajer kita memberikan solusi atau mengarahkan anak itu biar dia bisa mencarikan solusinya. Kata-katanya juga benar, tapi tetap menjaga wibawa kita sebagai ya harus dicoba.
Ibu kalau didik anaknya bagaimana Bu? Masa dengan bahasa yang kasar kan? Pasti juga bahasa yang ya, kita perlu belajar untuk ini, untuk menjadi seorang manajer. Perlu kita rubah pemikiran kita. Jadi diharapkan posisi kontrol Bapak Ibu itu adalah sebagai seorang manajer. Oke. Di sini tadi kalau kelihatan di Bapak Ibu ini dampaknya kelihatan. Dampak bagi murid kalau sebagai penghukum ini mengulangi kesalahan yang berulang kali, ya, agresif. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, di sini dampaknya bagi murid rendah diri, merasa gagal dan tidak berhasil. Kemudian kalau teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian sebagai pengatur Pak Bian di sini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Ini yang paling penting di sini sebagai manajer. Jadi murid bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ya. Ya mudah-mudahan kita bisa belajar menjadi seorang manajer. Kalau manajer di perusahaan kan gajinya besar. Wah, yes. Manajer sama double. Oke, untuk posisi kontrol kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Jadi ada 5 nih Bapak Ibu. Ini ada studi kasus. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadi. Kira-kira apa? Kira-kira kebutuhan apa? Kenyamanan, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kasih sayang, kesenangan. Kesenangan? Sebetulnya kesenangan. Ini kan perilakunya Bu. Dia pengen bernyanyi. Dari gurunya tidak boleh. Kesenangan. Kebebasan. Kesenangan ya. Kesenangan. Kira-kira kalau terjadi dengan Bapak Ibu guru, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Untuk menyalurkan bakatnya, ya, kan ibu dapat laporan dari orang tuanya, Bu, anak saya kemarin cerita begini. Kira-kira tindakan ibu, Bapak Ibu selanjutnya untuk besoknya? Oh gitu. Tidak diberikan apa kesempatan bagi anak itu untuk bernyanyi di depan kelas. Menyalurkan bakatnya. Oke gitu ya. Jadi kalau dia harus dimotivasi, ya, dipuji, dimotivasi supaya muncul motivasi dalam dirinya. Pokoknya jangan sampai anak itu merasa bersalah ya. Kemudian yang selanjutnya, ibu guru tidak menyapa aku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Pasti laporan Bapak Ibu. Anak sekarang itu pasti kejadian apa yang terjadi di sekolah pasti dilaporkan ke orang tua. Bahkan ada juga cerita anak itu lebih mau dikasih tahu dulu daripada orang tuanya. Ada pengalaman teman anak teman itu SD, anaknya pun kalau dikasih tahu orang tuanya tidak mau dengerin. Tapi kalau
kasih tahu gurunya itu. Makanya kita itu harus memberikan motivasi yang positif. Kita perlu kolaborasi dengan orang tua biar anak itu bisa maksimal. Kira-kira apa Bapak Ibu kalau di sini? Kebutuhan apa? Kasih sayang rasa kita. Oke, jadi kebutuhan kasih sayang rasa diterima. Kita lanjut. Aku bosan, masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Penguasaan? Masa belajarnya cuma gitu-gitu saja? Kan tidak ada. Pelajarannya gitu-gitu aja. Jadi penguasaannya Berbeda. Kira-kira kalau Bapak Ibu dapat laporan seperti ini apa tindakannya? Merubah metodenya perlu. Mungkin sedikit ya. Jadi untuk pembelajaran kita itu sebenarnya lebih menekankan ke pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Itu nggak usah harus selesaikan materi, selesai materinya. Biar materinya banyak, tidak selesai tidak apa-apa. Yang ingin perlu. misal Pak, kita ditambah pembelajaran apalagi satu waktu siang itu kan anak udah ngantuk Pak. Kalau misal kita isi di alat dengan SBB itu sebenarnya bagusnya itu bagus ya, karena saya pernah mengadakan SBB itu langsung dibuka pintunya semua Pak Tuhan itu apa kok kan berarti kan di luar kelihatannya mungkin gini Bu, mungkin di pas ada ibu pernah juga Bu saya mengalaminya Bu. Ini kelas pelajaran siapa Bu? Ribut. Saya kira tidak ada gurunya Bu. Padahal mohon maaf gurunya itu agak kecil dan di tengah-tengah dengan anak-anak saya masuk sampai ke mana? Ini kelas pelajaran siapa? Lagi itu gurunya Kalau ice breaking boleh tuh untuk menambahkan semangat anak-anak biar nggak ngantuk. Oke, jam rawan jam terakhir. Kalau saya biasanya melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan tuh. Jadi anak-anak ya. Selanjutnya ini Bapak Ibu. Aku sebel gambarku tidak rapi malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira apa sih? Kebetulan. yang lain sama Pak Kebutuhannya ada penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, gambar tidak rapi. penguasaan. Jawabannya penguasaan. Tapi tidak boleh ya Bapak Ibu. Biar perlu kerjaan anak ya perlu kita hargai. Amin. Di sini yang terakhir yaitu adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan cara atau penerapan dalam menyelesaikan masalah anak. Pengertiannya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini penerapan segitiga restitusi itu mungkin Bapak Ibu itu sudah menerapkan dalam menyelesaikan masalah anak. Mungkin ada tahapan yang mungkin tidak dilaksanakan. Ada 3 lagi. Ini ada 3. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang terakhir menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi ini adalah
cara bagi kita untuk mengatasi permasalahan anak melalui dialog, percakapan, membimbing anak untuk mencarikan solusinya bagi anak itu. Segitiga restitusi yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi, memahami alasan dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Di sini validasi tindakan, contoh kata-katanya dialognya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif? Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah dibahas tentang keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi kata-katanya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita mengaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan kelas yang sudah dia sepakati. Semua anak itu terlambat. Kita perlu menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang kamu lakukan kalau anak terlambat datang? Mungkin di dalam keyakinan kelas tadi ada berangkat ke sekolah tepat waktu. Itu perlu kita tanyakan. Jadi menghubungkan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Terus solusinya apa? Biar anak yang mencari. Kemudian yang di sini menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini contoh percakapannya, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi penerapan segitiga restitusi ini adalah penerapan untuk menyelesaikan suatu masalah anak, biar anak kita arahkan, kita bimbing, biar dia bisa mencarikan solusinya sendiri. Melalui tiga tahapan ini, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu Guru di 5 posisi kontrol ini diharapkan Bapak Ibu Guru bisa menjadi seorang manajer dan dalam menerapkan segitiga restitusi. Mungkin ada yang ditanyakan lagi untuk penerapan segitiga restitusi. Kalau tidak ada, mungkin langsung ke refleksi. Refleksi atau kesimpulan dari kegiatan pagi hari ini. Jadi di sini diharapkan Bapak Ibu Guru semua bisa menyalurkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal kepada anak. Pembelajaran juga bisa lebih berpusat kepada murid. Makanya di dalam posisi kontrol guru diharapkan Bapak Ibu semua bisa menjadi seorang manajer, memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Sudah jadi kesepakatan kelas, ya kalau bisa Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan membuat kesepakatan kelas yang nantinya bisa disepakati dari Bapak Ibu Guru dengan anak. Jadi dari nanti di tiap kelas ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Atau ada tambahan lagi dari Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Ini hanya sedikit sharing kepada Bapak Ibu Guru. Semoga yang apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara telah kita lalui. Semoga dalam kegiatan pada hari ini membawakan manfaat untuk kita semua.
Dan apabila dalam pembawakan acara kami selaku pembacara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata yang mungkin ada yang menyinggung atau yang kurang berkenan, dan marilah kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.